Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini merupakan arches-nya. Ini bukan sistem arches. Sedangkan ini trace. Nah, ini pull. Masing-masing memiliki perannya sendiri dan memiliki kekuatannya tersendiri. Jadi teman-teman jika melihat ada di lapangan seperti itu, penggunaan pull, trace, arches, nah itu memiliki karakteristiknya sendiri dan kesan lengkungannya sendiri. Dan itu juga ada beberapa syarat mengenai reprepnya, di mana reprepnya nggak boleh segaris, harus zigzag, di sini reprep, di sini reprep, di sini reprep, di sini reprep, seperti itu. Dengan jarak yang menyesuaikan dengan kebutuhan lengkungan dari bambu tersebut. Oke, jadi itu saja untuk penjelasan mengenai kolom. Saya langsung saja ke Rhino. Oke, jadi ini merupakan tampilan Rhino-nya dan ini merupakan hasil di sesi sebelumnya di mana kita sudah membuat roof beam dan juga beberapa kolom di sini. Nah, untuk kolom ini belum selesai ya, teman-teman. Jadi yang sebelumnya itu hanya beberapa contoh saja dan saat ini saya ingin mengimprovisasi bagian kolom. Saya akan memberikan dua tipe jenis kolom dan teman-teman bisa memilih salah satunya. Mau menggunakan tipe pertama atau menggunakan tipe kedua. Oke, saya langsung saja ke tipe pertama. Jadi untuk seperti biasa ya, kembali ke sheet. Dan untuk tipe pertama, saya akan tetap menggunakan bambu konsep pull, yaitu bambu lurus. Nah, untuk bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang, itu menurut saya sudah oke. Selanjutnya saya akan membuat pada bagian bracing-nya atau bagian support-nya, support kolomnya. Karena bisa kita lihat di sini, di area depan masih memerlukan support mengenai beban yang ada pada ridge ini. Langkah pertama saya akan menggunakan konsep dua komen, yaitu extract isocurve dan juga perintah line. Pertama-tama saya ingin membuat patokan garis yang berada pada area ridge dengan cara extract isocurve, klik pada ridge yang saya inginkan sebagai patokannya nanti. Setelah itu, jika masih seperti ini, rubah arahnya dengan ketik D spasi, setelah itu U. D spasi, oh tadi U, sekarang V. Oke, di sini saya akan taruh di bagian yang tepat untuk penempatan kolom pull tersebut. Nah, saya taruh di tengah-tengah seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat perintah line. Saya akan pastikan dia berada di tengah-tengah dari lingkaran ini. Klik. Dan saya bawa ke bagian kolom ini. Oke, ketika sudah bagian center, saya klik. Oke, karena saya ingin ini sebagai bracing, jadi kolom support ini akan numpang, tanda kutip ya, berdiri di kolom pull ini, kolom utama ini. Di sini saya akan klik pada poin bawahnya, setelah itu saya naikkan sekitar 1,8 atau 1800 mili. Spasi. Kenapa 1800 mili? Karena saya ingin ketika orang lewat area ini, masih memungkinkan ya, jadi tidak kebentur dari bracing ini. Setelah itu saya pipe ke diameter 14 cm. Saya ketik pipe dengan diameter 140 mili. Oke, kenapa 140? Karena dia merupakan support untuk ridge ini dan memerlukan bambu yang dengan diameter yang besar untuk menahan bandel ini. Dan cukup dengan satu bambu saja dan akan menopang pada kolom pull pada bagian ini. Setelah selesai, saya akan mirror ini dan seperti biasa saya akan patok dari koordinat 0,0,0 spasi dan saya klik oke. Nah, pada area ini ridge sudah ditopang oleh bracing ini. Dan untuk area depan itu sudah aman. Selanjutnya saya akan loncat ke area belakang. Nah, untuk area belakang ini atapnya lumayan rendah dan saya harus membuat support itu tidak melebihi dari 45 derajat. Ya antara sekitar 60 atau ya lebih dari 45 derajat. Kalau misalnya di bawah itu dia akan sangat datar. Jadi saya akan mulai dengan cara yang sama seperti di depan, extract isocurve. Setelah itu saya pilih pada area bagian tengah dan saya ketik line. Saya klik bagian garis tengah dan saya klik di sini. Nah, setelah itu saya klik kolomnya. Nah, jika teman-teman bisa lihat di sini,
Dari visual pun saya merasakan bahwa kemiringan ini akan lebih dari 45 derajat jika saya naikkan, jika ini sebagai penopang. Mau tidak mau, kolom ini harus berada di area bawah. Karena jika saya naikkan dan tompang dan kolom ini menjadi penopang, takutnya pada area ini tidak akan menahan beban sama sekali. Jadi, untuk kasus seperti ini, saya akan membuat dia tetap berada di bawah dan menjadi kolom utama. Cara yang saya akan lakukan adalah meng-offset curve yang sudah ada di bawah kolom dengan dengan jarak 70 cm atau radius dari kolom yang akan saya gunakan. Setelah itu saya klik garisnya, saya tahan Ctrl dan C, atau saya copy, setelah itu saya Ctrl V. Nah, setelah itu saya akan ketik set PT dan saya akan uncentangkan set X, Y, saya hanya Z saja dan align to C plane. Oke. Nah, setelah ini seperti biasa saya klik garis lurusnya dan saya ketik split. Saya klik garis lingkarannya dan saya delete. Di sini saya akan move garis titik point yang sudah saya buat sebelumnya dan saya taruh di area ujung dari garis ini. Nah, jika sudah, saya akan delete garis acuannya dan saya ketik perintah pipe. Oke. Nah, jadi seperti ini. Untuk area ini akan saya majukan. Oke, untuk gumbal sendiri, ini ya gumbal. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail untuk gumbal. Teman-teman bisa cari di YouTube. Banyak sekali penjelasan mengenai ini. Saya akan klik warna putih pada ujung ini dan saya buat align to object. Dan gumbalnya akan berubah menyesuaikan dari surface yang ada. Di sini saya akan tarik ke bawah. Setelah itu saya akan membuat rectangle di area plane ini dan saya ketik planar surface. Setelah itu saya klik rectangle-nya yang sudah saya surface dan saya klik bagian poin biru ke arah bawah dan saya ketik boolean difference, saya klik kolom miringnya, spasi, saya klik rectangle box-nya dan selesai. Oke. Jadi untuk langkah terakhir ini saya tinggal mirror saja dengan match point yang ada di bagian tengah. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini konsep yang standar. Dalam arti di sini dengan menggunakan konsep bambu seperti ini pun sudah aman sepengalaman saya. Dan mungkin perlu perhitungan struktur terlebih lanjut untuk menghitung beban atap tersebut dan apakah di sana memerlukan support atau yang lainnya. Oke, untuk tipe yang kedua akan saya buat. Nah, untuk ini saya pribadi masih tidak terlalu suka ya, karena banyak sekali yang mengganggu. Contoh bagian belakang di sini sangat mengganggu kolomnya, dan bagian depan saya masih oke lah, dan bagian tengah itu terlalu kecil. Mungkin untuk ini sangat cocok digunakan jika ada dinding setelahnya. Tapi jika expose seperti ini tanpa apa-apa, hanya sebagai bangunan bambu peneduh saja, mungkin belum menarik ya. Nah, sekarang saya akan ubah ke struktur yang berbeda. Ini saya akan move ke area aksis merah dengan jarak 50 cm. Maaf, 50 meter. Kejauhan ya. Atau saya klik saja, terus saya tahan Alt, saya move ke jarak yang saya inginkan. Saya ulangi, tahan Alt. Oke. Jika sudah seperti ini, saya akan delete pada tambahan struktur yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini saya ingin membuat struktur yang lebih leluasa, lebih lapang, di mana pada kolom bagian tengah ini akan saya hilangkan. Dan saya akan mengandalkan konsep yang kedua yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada konsep bambu lurus, bambu pull. Setelah itu ada bambu tris, dan setelah itu ada arcis. Jadi saya akan menerapkan konsep bambu tris. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan offset pada bagian base bawahnya dengan jarak 70 mili. Setelah itu, saya akan ketik line. Saya pilih titik tertengahnya. Setelah itu saya klik. Nah, di sini masih ada ya acuan yang telah saya buat tadi, tidak saya delete pada area tengah dari uh, ridge, area langit-langit ini. Nah, setelah ini seperti biasa, saya akan Ctrl C, setelah itu Ctrl V. Kenapa Ctrl C, Ctrl V? Karena ketika saya melakukan Shift PT, dia tidak akan menduplikat garis yang saya klik. Dia hanya memindahkan. Jadi, ketika saya tidak melakukan Ctrl copy dan Ctrl paste, nanti garis miring ini hilang. Setelah itu, saya akan melakukan split.
klik garis panjangnya, klik garis melingkarnya, saya delete, saya delete. Nah, untuk garis yang miring, kolom kolom trace ini, saya akan klik bagian bawahnya, dan saya akan move ke poin yang ujung pada garis ini. Setelah itu saya ketik line, setelah itu saya pilih vertikal, ketik V, spasi, setelah itu saya arah ke atas. Untuk sementara saya akan buat 1 meter terlebih dahulu, karena saya ingin menjadikan dia sebagai acuan saja untuk membuat lengkungan pada area garis ini. Nah, untuk membuat lengkungannya, saya akan mengetik perintah blend curve, spasi, saya klik ujungnya, ingat ya ujungnya, kalau misal di bawah nanti dia start dari bawah. Setelah itu saya klik pada bagian atas ini. Maaf, saya ulangi, klik, dan oke. Nah, jika sudah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tipe yang ada pada bagian penyesuaian curve blend. Di sini ada position, ada tendency, curve fade, dan lain sebagainya. Fungsinya itu ketika teman-teman klik bagian bawah, dia akan melengkung, seperti itu. Jika nomor 1, dia akan melengkung mulainya pada area nomor 1. Jika nomor 2, dia akan melengkung mulainya pada area nomor 2. Begitu seterusnya. Nah, jika menurut teman-teman sudah oke, dan menurut teman-teman sudah cantik ya dari segi curve-nya tersebut dan tidak mengganggu sama sekali, teman-teman bisa mengklik perintah oke. Di sini saya akan melakukan penyesuaian lagi sedikit. Nah, dia akan menyatu karena saya tadi mencentang perintah join-nya. Di sini saya akan exclude dan saya delete acuan miring tersebut dan saya hanya ingin berpatokan terhadap dua curve tersebut. Lalu saya klik ketik join dan pada area ini saya ingin menaikkan lebih sedikit untuk curve ini karena menurut saya ini terlalu rendah. Seperti biasa saya kembalikan gumbalnya ya, saya kembalikan ke align to C plane. Nah, di sini saya coba untuk menyesuaikannya. Di sini kembali ke kreasi teman-teman ya, asal tidak terlalu datar untuk tris tersebut. Jika masih memiliki kemiringan, masih bisa digunakan. Nah, menurut saya ini sudah oke. Selanjutnya saya offset untuk tris tersebut ke area depan dengan distance 140 mm karena diameter kolom yang akan saya gunakan yaitu 140. Klik, klik kedua garis tersebut, selanjutnya ketik pipe dan trisnya sudah jadi untuk area depan. Untuk kedua tris ini, saya akan mirror ke 0,0,0 poin titik koordinat tertengah bagian tengah, setelah itu spasi. Dan jadi, untuk tris area tengah itu sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat tris area belakang. Di sini saya akan offset. Jadi untuk tahapan pembuatan di belakang itu sama dengan di depan ya. Saya tidak ingin menjelaskan lebih lagi. Di sini saya akan mengerjakannya tanpa mengeluarkan suara. Oke, area depan dan area belakang sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat pada area tengah. Nah, untuk area tengah di sini, saya akan membuat dua sisi. Sisi area depan, saya akan membuat tris ke area tengah. Begitu pula sisi area belakang, saya akan membuat tris ke area tengah. Dengan jarak yang pas pada area jatuhnya pegulung ke area roof beam. Dengan tujuannya yaitu menahan beam ini.
Jadi karena saya menghilangkan tadi ya, karena menurut saya itu sangat mengganggu, jadi saya hilangkan dan dan membuat bangunan bisa diakses dengan mudah tanpa memiliki banyak kolom. Nah, di sini saya tetap melakukan konsep yang sama seperti tadi, tapi sebelum itu saya tetap melakukan acuan terlebih dahulu pada area beam ini. Saya akan menggunakan perintah extract isocurve, setelah itu saya klik. Nah, bisa dilihat kemiringannya seperti ini. Saya akan ganti direction-nya menjadi U dan saya paskan pada area tengah. Begitu pula di sebelahnya, saya akan paskan pada area tengah. Oke, jika sudah, saya akan membuat garis perintah untuk menghubungkan titik tengah acuan yang saya buat tadi. Nah, jika sudah, di sini saya akan buat dia agak ke bawah ya. Kenapa begitu? Karena saya ingin bambunya tidak clash dia. Atau teman-teman bisa buatkan secara langsung saja karena ini juga hanya sebagai acuan, nanti bisa kita detailkan di gambar kerja. Nah, di sini saya biarkan saja. Setelah itu saya ketik offset pada area base-nya. Setelah itu distance-nya saya ganti menjadi 70 cm dan saya ketik line. Saya pilih garis tengah. Saya akan pilih garis tengahnya. Oke. Nah, jika sudah, seperti biasa, saya ketik Ctrl C, setelah itu Ctrl V. Seperti, dan saya split, saya delete tengahnya, saya move, area depan. Saya delete, blend curve. Oke, di sini bisa dilihat dia sangatlah melengkung sehingga membuat area atasnya itu menjadi datar. Ini saya tidak rekomendasi karena kekuatannya tidak ada dan dia juga sudah menyentuh 45 derajat. Jadi saya akan buat dia lebih ke bawah sehingga kemiringannya itu masih terjaga ya. Sini juga teman-teman bisa mengatur untuk lengkungannya dengan mengeklik garis yang sudah ditentukan. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Setelah itu ini di-explode. Klik ini, klik area bawah dan klik area atas. Oke, untuk area sebelahnya, sebelum itu saya akan offset dulu ya. Stain 140. Setelah itu pipe. Oke, untuk area sebelahnya itu sama konsepnya seperti yang tadi ya. Saya akan mempercepat video ini sehingga durasi ini tak terlalu lama. Oke, bagian ini sudah saya buat. Langkah selanjutnya saya akan mirror kedua sisi yang sudah saya buat, trace yang sudah saya buat. Di sini saya akan buat perintah mirror. Dan ya, jadi seperti ini. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya antara bangunan yang sebelumnya. Saya rubah dulu ke posisi render. Bangunan sebelumnya dan bangunan yang saya buat dengan konsep trace. Di sini untuk pool, strukturnya terlihat ramping, tetapi kita masih memerlukan area kolom di tengahnya. Ini pun sebenarnya masih bisa kita modif ya. Jadi ini bisa kita hilangkan dan kita buat kolom dari sini ke sana, menahan juga itu masih bisa. Jadi bambu itu masih fleksibel ya dari untuk penataan kolom, trees, arches, dan bahkan dengan satu konsep atap ini, kita bisa menerapkan lebih dari 2 atau 3 opsi desain kolom yang akan kita gunakan. Itulah seninya untuk konsep bangunan bambu. Jadi tidak hanya pada bentuk bangunan yang bisa kita buat sesuai dengan estetika yang kita inginkan, bahkan kolom itu sendiri pun bisa kita modif sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi tetap dengan kaidah-kaidah peraturan bambu yang sudah biasanya diterapkan pada lapangan. Jujur juga saya belum mengetahui di saat ini apakah sudah ada peraturan bambu di pemerintahan atau belum. Mungkin teman-teman jika mengetahui informasi tentang hal tersebut bisa di-share di kolom komentar. Kita berbagi, saya juga akan rajin berbagi ke depannya mengenai pembuatan bangunan bambu di Rhino. Untuk tahap selanjutnya saya akan coba untuk membuat pewarnaan pada area bambu dan penerapan pada layar. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.